Film dibuka dengan seorang gadis kecil bernama Annie yang sedang berdoa dan memohon perlindungan ke Tuhan. Sementara ibunya yang berada di luar memaksa Annie untuk membuka pintu kamarnya. Karena Annie tak juga merespon panggilan itu, akhirnya ibunya menggila dan menobrak pintu kamar Annie. Film kemudian berlanjut dengan Annie dewasa yang sedang menceritakan kejadian itu kepada Dr. Peters yang merupakan psikiater. Annie mengatakan kalau ibunya sudah dirasuki roh jahat yang terkadang membuat dirinya lepas kendali, bahkan tak segan-segan menyakiti anaknya sendiri. Scene kemudian beralih ke sekolah eksorsisme yang mengajarkan para pastor-pastor muda untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat, dan diketahui juga kalau Annie menempuh pendidikan di sekolah itu. Annie masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengurus seorang pasien kerasukan bernama Natalie. Terlihat kalau Annie dan Natalie sangat dekat, seperti anak dan ibu kandung. Bahkan tak jarang Annie memberikan hadiah untuk Natalie. Pada suatu hari, Annie nekat masuk ke dalam mata pelajaran Pastor Quinn. Sedikit info guys, jadi sekolah ini punya peraturan kalau pelajaran eksorsisme hanya boleh dilakukan para imam, sementara para suster hanya diperbolehkan untuk merawat pasien kesurupan. Anehnya, Pastor Quinn yang melihat kedatangan Annie malah biasa aja gitu, gak nyuruh Annie pergi atau keluar. Apa ya alasannya? Jawabannya ada di scene berikutnya, so jangan kemana-mana ya. Singkat waktu, Annie sedang berada di ruangan dan terlihat sedang mengurus pasien tua bernama Clark. Ketika sedang menggosok punggungnya, tiba-tiba Clark bertingkah aneh dan berkata, "Kami telah menunggumu." Di saat yang bersamaan, punggung Clark mulai berasap. Annie yang mulai takut berniat untuk pergi. Anehnya, pintu itu malah tertutup dengan sendirinya. Situasi semakin mencekam ketika Clark menyerang Annie. Setelahnya, Kardinal Matthews yang sudah melihat rekaman penyerangan itu meminta saran ke Pastor Quinn dan Suster Euphemia tentang apa yang harus mereka lakukan mengenai kejadian itu. Nah, di sini Pastor Quinn memberikan saran kalau dia bakal ngajarin Annie secara pribadi ilmu eksorsisme, karena diketahui kalau Annie punya karunia di mana ia bisa berinteraksi dengan roh yang merasuki seseorang. Berkat saran Pastor Quinn, akhirnya Annie bisa bergabung dengan para imam untuk belajar eksorsisme. Kemudian Pastor Quinn membawa mereka semua untuk melakukan praktek pengusiran roh jahat yang berada di tubuh Natalie. Lalu terpilihlah Pastor Dente dan Pastor Raymond yang akan masuk ke ruangan itu untuk menyembuhkan Natalie. Sesampainya di dalam, mereka langsung membaca doa-doa yang tiba-tiba membuat roh itu menggila dan mengendalikan Natalie. Mengetahui kalau itu bukanlah situasi yang baik, Pastor Quinn menyuruh mereka semua untuk berdoa bersama-sama. Lalu Pastor Quinn masuk ke dalam ruangan itu dan membaca beberapa doa. Ketika Pastor Quinn mencoba mendekat, tiba-tiba roh itu menarik dari kolong ranjang. Tak berapa lama, Annie masuk juga ke dalam ruangan itu dan berusaha menenangkan Natalie. Untung saja, usaha Annie berhasil dan terlihat kalau roh itu sudah pergi untuk sementara waktu. Di saat itu juga, roh itu kembali datang dan berusaha mencelakai Natalie. Doa-doa kembali dipanjatkan, sampai pada akhirnya Natalie pun benar-benar sadar. Annie dan Pastor Quinn sedang sibuk membahas keadaan Natalie. Di sini, mereka pun berkesimpulan kalau kasus Natalie akan menjadi kasus terminal. Maksudnya, di mana 90% dari kasus terminal akan berakhir dengan kematian atau nggak bisa diselamatkan lagi. Mengetahui itu,
Annie pun tak ingin diam begitu saja dan masih berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan Natalie. Ketika berada di perpustakaan, Dante berusaha mengalihkan suster penjaga agar Annie bisa masuk ke dalam ruangan arsip rahasia untuk mengumpulkan beberapa data dari orang-orang yang mengalami kasus terminal. Setelah mendapatkannya, Annie pun langsung melihat arsip itu, di mana sebagian besar dari mereka mati dengan cara menyiksa diri sendiri. Sampai saat di mana Annie berhasil menemukan salah satu orang yang berhasil selamat dari kasus terminal. Bahkan, Annie pun menemukan kaset rekaman ketika orang itu dibebaskan. Anehnya, tak lama wanita itu berbicara, tiba-tiba kulit wajahnya malah terlepas. Singkat waktu, Annie berniat masuk kembali ke ruangan Natalie. Sayangnya, kunci yang biasa digunakan sudah tidak bisa membuka pintu. Menurut informasi dari temannya, kalau Natalie akan dipindahkan. Karena dari itu, Annie mendatangi Pastor Quinn untuk meminta agar Natalie tidak dipindahkan. Sayangnya Pastor Quinn menolak permintaan itu. Bahkan Annie pun juga kena semprot karena ketahuan masuk ke dalam ruangan arsip secara diam-diam. Setelahnya, Annie bertemu dengan Pastor Dante yang kemudian mengajak Annie melakukan eksorsim terhadap adiknya. Dante beranggapan kalau Annie berhasil mengusir roh itu dari adiknya, maka pihak gereja akan percaya kalau Annie mampu menyelamatkan Natalie. Mendengar itu, Annie pun setuju untuk melakukannya. Sampailah Annie di rumah Dante untuk melihat kondisi Emilia yang sudah tidak berdaya. Setelah semua persiapan sudah selesai, Annie pun memulai ritual itu. Terlihat kalau Emilia mulai merasakan sesuatu di perutnya. Beberapa saat kemudian, Emilia tersadar dan mengatakan agar Annie mengeluarkan bayi ini. Di saat itu juga, tiba-tiba perut Emilia menjadi gelembung seperti ada seseorang bayi yang mengamuk di dalam sana. Situasi semakin mencekam, bahkan baling-baling kipas mulai terlempar dan nyaris mengenai mereka. Annie pun tak tinggal diam dan berusaha membacakan doa-doa agar roh itu segera pergi. Tak berapa lama, perut Emilia kembali mengecil dan terlihat kalau kondisinya semakin membaik. Di hari selanjutnya, Annie didatangi Suster Eupima yang memberitahukan kalau Kardinal Matthews memanggilnya. Sesampainya di sana, Annie menjadi terkejut begitu mendapatkan kabar kalau Emilia sudah bunuh diri tadi malam. Bahkan Annie pun dimarahi karena sudah melakukan eksorsisme tidak sah yang menyebabkan kematian. Dengan perasaan sedih, Annie pun memutuskan untuk pindah ke biara lamanya sebagai tanggapan atas tragedi itu. Annie yang sudah pindah ke biara lamanya didatangi Dr. Peters yang ingin memberitahukan kalau Natalie sudah sembuh dari roh jahat dan akan dipulangkan ke ibu angkatnya. Beberapa saat kemudian, Annie didatangi Dante yang ingin memberikan kabar kalau sesuatu sudah terjadi di sekolah. Rupanya Natalie yang dikabarkan sudah sembuh tiba-tiba kambuh kembali, bahkan menyerang pendeta dan 2 perawat yang menyebabkan kematian. Di sini Dante pun memberikan kalung salib milik Natalie, yang ternyata itu pemberian dari Annie. Annie pun menyadari kalau itu merupakan pesan dari roh jahat agar Annie menemuinya. Tak menunggu lama, Annie pun kembali ke sekolah untuk menemui Natalie yang sudah diletakkan di ruangan bawah tanah. Di sana Annie bertemu dengan Pastor Quinn dan Pastor Raymond dan langsung berinteraksi dengan roh itu. Di saat itu juga, roh itu membuat lampu di ruangan itu menjadi padam. Dalam keadaan gelap gulita, satu persatu dari mereka pun tumbang karena diserang roh itu. Annie dan Dante berhadapan dengan roh itu. Di sini terjadi obrolan panjang lebar, sampai pada akhirnya terungkap sebuah fakta,
kalau ternyata Natalie ini anak kandung dari Annie. Ya, dulu waktu Annie umur 15 tahun, dia pernah melahirkan. Tapi Annie nggak bisa ngerawatnya, dan Natalie pun diadopsi orang lain. Di saat sedang momen peluk-pelukan, tiba-tiba roh itu keluar dari tubuh Natalie dan berpindah ke tubuh Annie. Dante yang melihat itu mencoba membawa Natalie untuk bersembunyi. Sementara Annie semakin menggila karena pengaruh roh itu. Sampai saat di mana Annie langsung menyerang Natalie yang sedang bersembunyi. Di saat itu juga Annie langsung terbayang-bayang masa lalunya dan berusaha melawan roh yang ada di dalam dirinya. Lalu Annie pun mulai berteriak kesakitan sambil berusaha meletakkan kalung salib di dahinya. Ketika ia berhasil, Annie pun secara perlahan masuk ke dalam sumur suci. Untungnya, Dante pun bergerak cepat, hingga nyawa Annie pun masih bisa diselamatkan. Di hari selanjutnya, Annie yang sedang dalam perawatan didatangi Natalie dan ibu angkatnya untuk melakukan sedikit perpisahan, karena Natalie akan kembali lagi ke keluarga angkatnya. Setelahnya, pihak gereja yang mengetahui kejadian itu memberikan beasiswa ke Annie sebagai bentuk penghargaan untuknya. Film pun ditutup dengan Annie yang pergi menggunakan taksi. Ketika taksi itu berhenti, Annie melihat wanita menyeramkan di seberang jalan. Di saat yang bersamaan, supir taksi itu juga bertingkah aneh. Annie yang melihat mencoba keluar. Sayangnya, wanita menyeramkan itu sudah ada di hadapannya. Lalu, film pun berakhir.